Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridi Kurniawan sebagai moderator dari kelompok 4. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang berbagai alat musik tradisional dari berbagai daerah. Sulawesi Utara memiliki kesenian musik yang bernama Mekiuka. Mekiuka sendiri adalah salah satu upacara adat khas masyarakat Minahasa di Manado yang dilaksanakan setiap akhir tahun sebagai bentuk rasa syukur atas berkat yang diterima sepanjang tahun dan sebagai harapan untuk tahun yang baru. Nah, tradisi ini unik karena merupakan hasil percampuran budaya Minahasa dengan pengaruh etnis Borgo, yaitu campuran penduduk lokal Minahasa dengan bangsa Eropa. Dalam pelaksanaannya, Mekiuka biasanya dimulai pada malam pergantian tahun. Musik dalam tradisi Mekiuka dimainkan oleh masyarakat lokal. Masyarakat dari berbagai kampung berkumpul sambil memainkan musik tradisional. Mereka berjalan dari rumah ke rumah, bernyanyi, berjabat tangan, saling memaafkan, dan mengucapkan selamat tahun baru. Semua kegiatan ini melambangkan kerukunan, persatuan, dan rasa syukur. Sulawesi Utara juga memiliki alat musik tradisional mereka. Nah, yang pertama ada kolintang. Kolintang merupakan alat musik pukul khas Minahasa yang terbuat dari kayu. Suaranya nyaring dan merdu, sering digunakan untuk mengiringi lagu daerah, tarian adat, dan acara penyambutan tamu. Yang kedua ada gendang. Gendang terbuat dari kayu yang berlubang dan kulit hewan sebagai membran. Alat ini dimainkan dengan cara dipukul, menggunakan tangan, menghasilkan ritme yang kuat dan stabil. Papua memiliki kesenian musik yang bernama War. War Papua adalah salah satu tradisi upacara adat paling tua, sakral, dan penting bagi masyarakat adat Papua, khususnya suku Biak Numfor yang mendiami wilayah pesisir utara Papua. Tradisi ini memiliki nilai spiritual, sosial, dan budaya yang sangat tinggi. Istilah war sendiri dalam bahasa Biak berarti nyanyian atau pujian suci yang ditunjukkan kepada roh leluhur atau kekuatan gaib. War tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan, menjaga keseimbangan, serta meneruskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus. War berakar dari kepercayaan kuno masyarakat Biak yang meyakini bahwa roh leluhur memiliki peran besar dalam menjaga keselamatan, kesuburan, dan ketentraman hidup masyarakat. Sejak zaman nenek moyang, masyarakat Biak menganggap bahwa hubungan antara manusia, alam, dan roh leluhur harus selalu dijaga dengan baik. War menjadi salah satu bentuk komunikasi dengan leluhur melalui nyanyian dan tari yang syarat dengan doa dan simbol. Tifa adalah alat musik tradisional yang sudah menjadi identitas masyarakat Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Kamu akan menemukan penggunaan alat musik tifa sebagai pengiringan dalam tarian adat, upacara kematian, dan perayaan penting lainnya. Tifa sendiri terbuat dari kayu yang sangat tebal dan bulat. Biasanya kayu yang dipakai adalah kayu lenggua yang berkualitas bagus. Bagi masyarakat Papua, tifa biasanya dimainkan di dalam upacara-upacara besar untuk mengiringi lagu atau tarian-tarian. Pikon dibuat secara tradisional menggunakan bahan alami dari alam sekitar. Bahan-bahannya tersebut termasuk bambu kecil, tali rotan atau serat akar, daun pisang kering, dan serat alam lainnya. Meskipun terdengar seperti satu nada, sebenarnya pemain pikon yang ahli bisa mengatur tinggi rendahnya bunyi sesuai dengan tekanan udara, panjang tarikan tali, dan cara meniupnya. Musik dari Gorontalo yaitu Tanggomo. Tanggomo adalah kesenian lisan dari Gorontalo berupa syair atau pantun irama yang dilakukan dengan intonasi khas. Selain sebagai hiburan,
Tanggomo juga berfungsi sebagai sarana komunikasi, dakwah, dan pelestarian nilai adat. Tanggomo biasanya ditampilkan pada acara adat, keagamaan, ataupun penyambutan tamu. Pelantunnya menyampaikan pesan moral melalui syair yang dilagukan, baik secara solo maupun berbalas pantun. Kini tanggomo sering diiringi oleh alat musik tradisional dan menjadi warisan budaya penting bagi masyarakat Gorontalo. Palo-palo adalah alat musik tradisional khas Gorontalo, Sulawesi bagian utara. Nama palo-palo berasal dari bahasa daerah Gorontalo yang berarti memukul atau menabur, sesuai dengan cara memainkannya. Alat musik ini termasuk ke dalam alat musik ritmis atau perkusi, karena berfungsi untuk mengatur irama dan tempo dalam pertunjukan musik tradisional. Selanjutnya, alat musik ini bernama ganda yang berasal dari daerah Gorontalo, Sulawesi Utara. Alat musik ini termasuk jenis gendang atau drum tradisional yang berfungsi sebagai pengatur irama dan pengiring tarian atau lagu daerah. Musik dan alat musik tradisional dari Kalimantan Timur. Musik kudok adalah musik yang merupakan bagian ritual dari Dayak Bahau di Kalimantan Timur, yang dimana dia menggunakan tarian bertopeng dengan diiringi alat musik tradisional seperti gong, kempling, dan suling. Makna dan tujuannya adalah sebagai kesuburan tanah, memohon perlindungan, dan sebagai hasil panen yang melimpah. Dan dia ini juga sebagai mempererat hubungan harmonis antara manusia dengan alam serta penghormatan kepada leluhur. Genik alat musik seperti bentuknya itu seperti gong kecil, dimainkan secara dipukul. Yang kedua ada alat musik tradisional tawe, berbentuk seperti gong besar, yang dimana dia sebagai alat komunikasi tradisional. Musik dan alat musik yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, salah satunya adalah musik Watun Jajin, musik desa atau musik kampung. Musik ini memiliki unsur seni musik ritual dan kegiatan sosial masyarakat Mamure Sika NTT. Siapa pelaku dan siapa yang terlibat? Masyarakat Mamure Kabupaten Sika NTT. Musik Watun Jajin dimainkan oleh kelompok campuran laki-laki dan perempuan yang bernyanyi dan memainkan alat musik. Alat musik tradisional dimainkan oleh masyarakat adat suku-suku di NTT. Kapan alat musik Watun Jajin biasa dilakukan? Biasanya dilakukan sebagai bagian ritual adat atau kegiatan sosial, misalnya setelah panen dalam konteks penyambutan atau perayaan. Di mana asal musik Watun Jajin dan alat musik ini? Musik Watun Jajin berasal dari Mamure, Kabupaten Sika NTT. Alat musik lainnya berasal dari berbagai daerah di NTT. Sesando dari Rote, Heo dari Pulau Timur. Mengapa? Apa makna dan tujuan dilakukannya? Yang pertama, hiburan sebagai eksperimental budaya dan kegembiraan. 2. Sosial, mempererat solidaritas komunal dan kebersamaan. 3. Ritual adat sebagai ucapan syukur, misalnya setelah panen, dan pelestarian tradisi lisan atau lokal. Dan bagaimana pelaksanaannya dan ciri khasnya? Pelaksanaannya melalui 4 tahap: persiapan, pembukaan, pelaksanaan musik, dan penutupan atau doa bersama. Ciri khas menggunakan bahasa lokal, ritme sederhana, dan partisipasi aktif, menyanyi, menari, gerakan tubuh. Alat musik, keseimbangan antara vokal dan alat musik. Oke. Alat musik yang ada di Nusa Tenggara Timur. Berikut adalah alat musiknya. Musik dan alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Barat. Musik Sakeco. Musik Sakeco adalah suatu kesenian tradisional lisan yang berasal dari Sumbawa, yaitu dari Nusa Tenggara Barat.
Pertunjukan sakeco biasanya dimainkan oleh 2 orang atau lebih yang saling bergantian melanturkan syair atau lawas. Sakeco biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat atau tradisi penting dalam masyarakat Sumbawa. Adapun tujuan dari acara ini yaitu menyampaikan pesan moral dan nasihat kepada masyarakat, serta juga mengkritik sosial atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Dan ada pula proses dari pertunjukan ini yaitu dimulai dengan pemilihan tema atau syair yang akan dibacakan. Pelaku pertunjukan kemudian melantunkan syair dan secara bergantian. Melalui proses ini, sakeco tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga menjadi media penting untuk menjaga identitas sosial bagi masyarakat Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Adapun ada alat musik yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, yaitu alat musik tradisionalnya yang bernama gendang bule. Alat musik ini ukurannya yang lebih besar dibandingkan ukuran gendang pada umumnya. Oleh sebab itu alat musik ini disebut dengan gendang bule, yaitu yang berarti gendang, yang berarti kendang, dan bule yang berarti besar. Yang kedua yaitu alat musiknya yang bernama pareret. Alat musik ini berkembang di Lombok bagian barat, terbuat dari bambu, merupakan alat musik tiup yang merupai trompet yang berfungsi sebagai pembawa melodi yang dimainkan oleh pemain dalam acara orkestra. Saya akan menjelaskan musik Provinsi Sumatera Selatan, yaitu satu musik yang bernama tembang Palembang. Tembang Palembang adalah salah satu bentuk kesenian musik tradisional dari Palembang, Sumatera Selatan yang berkembang dari budaya Melayu. Kedua adalah alat musik dari Sumatera Selatan yang bernama burdah atau gendang opo. Alat musik ini terbuat dari kulit hewan dan kayu nangka. Cara memainkannya adalah dengan dipukul menggunakan telapak tangan di permukaan kulitnya. Biasanya burdah atau gendang opo dimainkan secara upacara adat. Dan alat musik yang kedua adalah gengong. Masyarakat Sumatera Selatan umumnya memainkan gengong saat waktu senggang, seperti dia di sela istirahat bertani atau sekedar menjadi penghibur bagi mereka. Kebanyakan gengong dilakukan dengan cara ditiup. Alat musik tradisional satu ini terbuat dari kayu, bambu, dan logam. Musik Gawai Dayak Kalimantan Barat merupakan musik tradisional yang menjadi bagian penting dalam perayaan Gawai Dayak. Musik Gawai Dayak Kalimantan Barat dimainkan oleh pemusik tradisional dari masyarakat Dayak sendiri. Musik Gawai Dayak Kalimantan Barat dimainkan pada saat perayaan Gawai Dayak yang umumnya dilaksanakan setiap tanggal 20 Mei setiap tahun. Namun di beberapa daerah pedalaman tanggal pelaksanaan dapat berbeda sesuai kesepakatan adat setempat. Tujuan musik Gawai Dayak Kalimantan Barat adalah untuk mengungkapkan rasa syukur masyarakat Dayak pada Tuhan atau petara atas hasil panen yang melimpah. Musik ini juga berfungsi sebagai pengiring prosesi adat yang sakral, seperti doa bersama dan pawai budaya, sehingga menciptakan suasana khidmat sekaligus meriah. Selain itu, musik Gawai Dayak menjadi sarana pelestarian budaya yang diwariskan turun-temurun, memperkuat jati diri masyarakat Dayak, serta memperkuat hubungan antar warga melalui irama, gong, gendang, sape, dan alat musik tradisional lainnya. Masyarakat Dayak mengekspresikan kegembiraan, kebersamaan, dan rasa hormat kepada leluhur. Musik ini juga bertujuan untuk menarik perhatian generasi muda dan warisan wisatawan, sehingga tradisi Gawai Dayak tetap hidup dan dikenal. Selanjutnya, alat musik tradisional Provinsi Kalimantan Barat, yaitu tuma. Tuma merupakan alat musik yang memiliki bentuk serupa dengan tipa. Tuma terbuat dari bahan dasar kayu berdiameter 20-25 cm dan panjang 1 meter sebagai kerangka untuk membrannya, terbuat dari kulit atau lembu. Cara memainkan tuma adalah dengan cara pukul, biasanya digunakan untuk mengiringi tarian daerah yang dimainkan bersama dengan instrumen tradisional lainnya. Selanjutnya, entebong. Entebong dimainkan dengan cara dipukul secara perorangan. Alat musik ini terdapat di Kabupaten Kadau yang dibuat oleh suku Dayak Mualang.
Entebong terlihat serupa dengan gendang dengan material alat yang digunakan pada instrumen ini adalah kulit hewan dan kayu, serta dapat motif atau corak khas Dayak pada bagian luar badan entebong. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Rafi Hidayat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.